Hari pernikahan merupakan hari yang istimewa, dan ini adalah template istimewa untuk kamu melakukan planning untuk hari istimewa kamu. Oke, di sini sudah ada sebuah template bernama wedding planner. Dan di sini juga sudah ada tampilan dashboard yang bisa membantu kamu dan pasangan kamu untuk memplanningkan di hari istimewa kamu. Ada beberapa informasi yang sudah di sini, di mana ada hari akad, kemudian ada hari acara, dan disertai dengan countdown. Dari sini nanti kita bisa mengetahui hitungan secara otomatis ya, apabila nanti harinya berubah atau berganti di esok hari, dia akan menghitung mundur. Kemudian di samping sisi kiri ada sebuah daftar persiapan. Ini saya buat sebagai defaultnya, itu dia ada 9 kategori, yaitu ada baju make up, catering, mahar hingga wedding organizer. Dan di sini ada sebuah resume ya, dimana itu adalah resume dari anggaran dan realisasinya. Tentu ada planning untuk kebutuhan hari istimewa atau hari pernikahan itu dibudgetkan berapa, kemudian diversuskan dengan realisasinya. Dan di bagian kanan ada sebuah status persiapan, di mana status persiapan ini ada 9 poin, mulai dari venue, catering hingga souvenir. Untuk di sampingnya ada sebuah status ya. Status ini akan bergerak ataupun berubah secara otomatis apabila planning yang sudah ditetapkan sudah dilakukan checklist beserta dengan tanggung jawabnya tiap masing-masing tugas. Dan di bawahnya ada jumlah orang tamu yang akan diundang, secara otomatis akan menjumlahkannya ke dalam sel ini. Dan di pojok kanan bawah ini ada sebuah task yang berisi total checklist. Totalnya itu ada 27 saat ini yang terbuat, di mana 14-nya sudah diselesaikan atau sudah checklist, sudah dikerjakan, tetapi ada 13 yang belum dilakukan. Dan ini ada inputan manual, di mana ini bisa memperindah ataupun memperbaiki dari semuanya yang ada di sini, sehingga tampilan dari kedua mempelai bisa ditampilkan dengan baik di sini. Oke. Nah, gimana cara menggunakan template ini? Di sini ada sebuah resume persiapan, sheet resume persiapan ya. Ini ada 9 poin, di mana ini adalah saya buat defaultnya seperti itu, mulai dari venue, catering, undangan hingga souvenir. Di sampingnya ada sebuah deadline yang perlu diisi, di mana setiap masing-masing tugas ini tentunya memiliki deadline kapan harus selesai dilakukan. Dan di sampingnya ada sebuah status. Status ini akan dibuat secara otomatis. Dia akan mengambil dari realisasi. Dari di tabel realisasi nanti akan diambil datanya dan dirubah statusnya menjadi dan kemudian proses ataupun masih planning. Dan yang artinya dia itu sudah dikerjakan, progres dia sudah dikerjakan tapi sebagian. Dan apabila belum sama sekali belum dikerjakan, dia masih berupa planning. Ini ada penanggung jawab dan catatannya. Apabila ada catatan yang perlu diisikan di sini akan lebih baik, sehingga catatannya lebih detail di setiap masing-masing tugas yang diberikan. Lanjut ke samping terkait dengan daftar vendor, ini saya sediakan berupa daftar vendor. Jadi daftar vendor ini diambil dari kategori yang ada 9 tadi di sini. Kemudian apabila sudah menemukan vendor yang cukup baik ataupun yang sudah cocok, itu bisa diisikan di sini sehingga menjadi informasi pada waktu kita melakukan kontak person. Kita cukup melihat dari wedding planner ini, kita bisa mengetahui vendor mana saja yang kita hubungi dan kita kerjasama, mulai dari venue sampai di souvenir dan sebagainya. Ini juga ada nama vendornya, berisikan kontak, dan di sini juga saya sediakan sebuah link apabila sebuah vendor itu datangnya dari marketplace atau berupa link website. Itu juga ada saya sediakan di sini. Dan yang selanjutnya terkait dengan anggaran dan realisasi biaya. Ini adalah utamanya ya, tokoh utamanya yang harus diisi ya. Baik ini nanti bisa di-share antara kamu dan pasangan kamu sehingga bisa saling melengkapi isiannya. Di bagian anggaran dan realisasi biaya, ini ada semua inputan yang perlu kamu isi baik kamu dan pasangan kamu. Silakan didiskusikan terhadap rencananya seperti apa dan anggarannya seperti apa, sehingga untuk pelunasannya nanti bisa terinput semua.
Di sini ada beberapa contoh data yang sudah saya sebutkan, kurang lebih ada 27 data, di mana 27 data ini bersihkan dari kategori yang sudah ada, mulai dari venue, catering, hingga souvenir. Kemudian ini juga ada daftar vendor, di mana daftar vendor ini diambil dari daftar vendor, dan di sampingnya ada rinciannya terkait dengan kategori ataupun vendor yang ada. Di situ juga sudah pasti mendapatkan harga dari vendor dan diberikan sebuah anggaran ya, disesuaikan dengan budget kalian masing-masing. Di sampingnya ada fitur unik ya, di situ ada sebuah checklist, sehingga apabila dari aktivitas ini, contoh di aktivitas tenda dan panggung ya, untuk pembelian penyewaan venue di gedung serbaguna, tenda dan panggungnya dengan anggaran 2 juta. Nah, apabila sebelumnya tuh seperti ini, unchecklist, dia belum diceklis, yang artinya dia belum terrealisasi, sehingga pada waktu di dashboard nanti, maka jumlah checklistnya juga akan berkurang. Dia akan menambahkan di unchecklistnya. Nah, apabila sudah di checklist, maka dia akan mendapatkan dari daftar checklist yang ada. Setelah di checklist, tentunya akan dilakukan sebuah inputan. Apabila itu pembayarannya sistemnya DP, bisa diinputkan di sini bagian kolom DP. Apabila ada pelunasan, tentunya diinputkan juga sesuai dengan jumlah pelunasan yang ada. Untuk realisasi dan sisi nanti sifatnya adalah rumus. Apabila ketiga-tiganya biaya ini sudah diinputkan, maka dia akan merumuskan secara otomatis. Apabila ada catatan khusus, ini saya sediakan sebuah catatan khusus di situ, sehingga untuk penginputannya cukup checklist saja, kemudian diisikan dengan berapa ataupun angka yang dianggarkan sama realisasinya. Di sheet berikutnya ada sebuah daftar tamu. Ini ada fasilitas di mana kita bisa memplottingkan berapa jumlah tamu yang akan diundang sama kamu dan pasanganmu tentunya ya. Di konteks ini saya menginputkan sebuah contoh data, ada 100 tamu ya. Kalau kita lihat di dashboard, ini juga jumlah tamunya ada 100 orang. Apabila di daftar tamu saya tambahkan lagi di daftarnya, semisal Pak Arif dengan nomor HP mungkin yang agak berbeda. Ini ada rumahnya di Boyolali, dan untuk status kehadirannya saya buat semisal hadir dan saya checklist. Maka yang harusnya di sini ada 101, dia akan terhubung ke dalam sini, di mana jumlahnya juga akan mengikuti update sejumlah 101 orang. Itu juga ada status kehadiran yang bisa diisikan. Dia berisikan hadir, tidak hadir ataupun belum tahu. Di sampingnya apakah dia sudah diundang, sehingga kita tidak kelupaan ada tamu yang sekiranya kita daftarnya kita undang tapi kok ternyata belum diundang. Dan yang terakhir terkait dengan susunan acara, ini adalah sebuah template untuk memberikan gambaran tentang acara pernikahannya kamu dan pasanganmu tentunya. Itu saja yang sederhana tetapi sangat membantu buat kamu dan pasangan kamu dalam menentukan planning terhadap wedding kalian berdua. Tentu saja di wedding planner ini bisa kamu dapatkan di link di deskripsi ya. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat buat kamu berdua, dan saya doakan semoga acara yang kamu planningkan berjalan dengan baik tanpa ada halangan sedikit pun. Terima kasih semua. Jangan lupa like dan subscribe video saya. Terima kasih.